Todak Siphias gladius merupakan sejenis ikan laut yang rahang atas dan moncongnya memanjang berwujud seperti pedang pipih dan kuat, berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Tubuh ikan todak panjang membulat bisa mencapai 2 sampai dengan 4,6 meter dan bisa berbobot hingga 650 kg. Kulitnya licin tidak bersisik, bidang atas tubuhnya berwarna keunguan atau kebiruan dan bidang bawah tubuhnya keperakan. Banyak terdapat di perairan tropis dan perairan iklim sedang. Ikan todak merupakan satu-satunya anggota familia Siphiidae. Nama ilmiahnya bersumber dari paruhnya yang panjang dan tajam mirip pedang Latin gladius atau tombak. Pedang tersebut bersama dengan bentuk tubuh yang melancip memungkinkan ikan todak menyibat cairan dengan gampang dan lincah. Berlawanan dengan kepercayaan umum, pedangnya itu tidak dipakai menombak, melainkan untuk memukul dan melukai mangsanya, supaya mangsa tersebut gampang ditangkap. Untuk menangkap mangsanya, ikan todak sangat bergantung pada kecepatannya yang bisa mencapai 80 km per jam serta kelincahannya dalam cairan. Satu penggunaan untuk pertahanan yang mungkin dari pedangnya merupakan melindungi dirinya dari pemangsa alaminya yang tidak banyak. Hiu mako sirip pendek merupakan salah satu dari sedikit hewan laut yang cukup besar dan cepat untuk mengejar dan membunuh seekor todak, namun hiu itu tidak selalu menang. Kadang-kadang, masa berjuang melawan seekor hiu, ikan todak bisa membunuh hiu tersebut dengan menusuknya di insang atau di perut. Todak betina berukuran lebih besar dari yang jantan, dan jantan yang lebih berat dari 135 kg jarang ditemukan. Ikan todak betina mencapai usia dewasa pada umur 4-5 tahun di Pasifik Barat Laut sementara ikan jantan dewasa pada sekitar umur 3 hingga 4 tahun. Di Pasifik Utara, pemijahan berkumpul menjadi kumpulan terjadi di perairan yang lebih hangat daripada 24 derajat Celcius dari bulan Maret hingga Juli dan sepanjang tahun di Pasifik Khatulistiwa. Ikan todak dewasa mencari makan yang berupa ikan-ikan pelagis seperti tuna kecil, lemadang, barakuda, dan ikan terbang, makarel, dan juga spesies bentik seperti hake dan rockfish. Bila aci, cumi-cumi juga mangsa yang penting. Ikan todak dewasa dianggap memiliki sedikit pemangsa, sedangkan ikan todak muda sangat rentan dimangsa oleh ikan pelagis besar. Meskipun ikan todak termasuk hewan berdarah dingin, mereka mempunyai organ khusus dekat mata untuk menghangatkan mata dan juga otak mereka. Suhu 10 hingga 15 derajat Celcius di atas suhu cairan sekitarnya. Pemanasan mata meningkatkan penglihatannya, dan meningkatkan kemampuannya dalam menangkap mangsa. Dari lebih dari 25.000 spesies ikan bertulang sejati, hanya 22 macam yang dikenal mampu menghangatkan bidang tubuh tertentu di atas suhu cairan sekitarnya. Di antaranya ikan-ikan tersebut merupakan ikan todak, marlin dan tuna. Ikan todak bukanlah ikan yang hidup berkumpul menjadi kumpulan. Mereka berenang sendirian dan dalam pengelompokan yang tidak berdekatan, terpisah sekitar 10 meter dari ikan todak tetangganya. Mereka sering ditemukan berpanas-panas di permukaan. Mengudarakan sirip punggung pertamanya, penumpang kapal melaporkan hal ini sebagai pemandangan indah. Seperti lompatan kuatnya yang menciptakan spesies ini dikenal, lompatan ini oleh beberapa peneliti dianggap untuk melepaskan hama. Seperti gemih atau lamprey, lompatan itu juga bisa dijadikan cara ikan todak makan di permukaan dengan mengejutkan ikan kecil waktu todak itu melompat dari cairan. Menciptakan ikan kecil tersebut lebih gampang ditangkap untuk dimakan. Ikan todak makan setiap hari. Seringkali pada malam hari waktu mereka naik ke permukaan dan cairan dekat permukaan untuk mencari ikan yang lebih kecil, mereka telah diamati berkampanye melewati sekawanan ikan, menebaskan pedangnya untuk membunuh atau mengejutkan mangsanya. Di Atlantik Utara bidang barat, cumi-cumi merupakan makanannya yang populer. Ikan seperti menhaden, makerel, bluefish, silver hake, butterfish, dan ikan haring juga merupakan makanan ikan todak. Manfaat ikan todak bagi kesehatan.
Ikan todak merupakan salah satu jenis ikan predator besar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ciri khas dari ikan ini yakni memiliki paruh yang panjang seperti pedang. Meski tidak terlalu familiar, ikan todak kaya akan berbagai nutrisi penting, mulai dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, selenium, magnesium, kalium, hingga vitamin D. Kandungan nutrisi tersebut berguna untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Berikut ini adalah manfaat ikan todak sebagai kesehatan manusia. Turunkan risiko penyakit jantung. Ikan todak mengandung lemak omega 3 dan vitamin D yang secara positif dapat menghindari tekanan darah tinggi dan kolesterol. Tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol merupakan penyakit yang dapat memicu resiko jantung. Bagi para penderita yang memiliki riwayat penyakit jantung, ikan todak sangat bermanfaat jika dikonsumsi. Melansir dari Healthline, sebuah penelitian menunjukkan jika EPA dan DHA dapat menurunkan tekanan darah, dengan menurunkan detak jantung dan meningkatkan fungsi dan elastisitas pembuluh darah. Mereka juga dapat menurunkan trigliserida darah Anda sekitar 20-30% dan membantu mencegah pembekuan darah dari pembentukan dan penyumbatan arteri. Tingkatkan kesehatan tulang. Vitamin D dan selenium yang terkandung dalam ikan todak dapat meningkatkan kesehatan tulang. Peran utama vitamin D dalam tubuh adalah merangsang penyerapan kalsium di usus. Hal ini juga memainkan peran penting dalam pembentukan tulang, dan kekurangannya terkait dengan kehilangan tulang dan peningkatan risiko jatuh dan patah tulang. Meskipun selenium kurang terkenal dibandingkan vitamin D, selenium juga berperan dalam meningkatkan kesehatan tulang dengan mempengaruhi metabolisme tulang. Proses ini dimediasi oleh sel-sel tulang yang disebut osteoblas dan osteoklas. Dalam proses yang disebut remodeling tulang, osteoblas mensintesis jaringan tulang, dan osteoklas memecahnya untuk melepaskan mineral ke dalam aliran darah. Selenium membantu menjaga keseimbangan dengan menonaktifkan osteoklas untuk mencegah tulang rapuh. Sebuah studi telah menemukan bahwa kadar selenium darah yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko kepadatan mineral tulang yang rendah dan penyakit tulang. Turunkan risiko kanker. Kandungan omega 3, vitamin D, dan selenium pada ikan todak disebut dapat membantu melindungi tubuh dari kanker. Peradangan adalah faktor predisposisi kanker, dan omega 3 serta vitamin D memiliki sifat antiinflamasi. Studi menunjukkan bahwa kedua nutrisi dapat membantu melindungi terhadap kanker kolorektal, usus besar. Kedua nutrisi tersebut dapat mencegah sel kanker berkembang biak dan menyebabkan kematian. Selain itu, vitamin D dapat membantu menghentikan pertumbuhan pembuluh darah baru yang memberi makan sel-sel tersebut. Omega 3 juga membantu mencegah penyebaran kanker, sebuah proses yang disebut metastasis. Adapun selenium bertindak sebagai antioksidan kuat yang melawan efek kanker dari radikal bebas berlebih dalam tubuh. Ini mungkin memiliki efek perlindungan terhadap kanker hati, prostat, payudara, dan paru-paru. Kekurangan ikan todak yang harus diwaspadai. Meski mengandung banyak manfaat dan nutrisi untuk tubuh, ikan ini juga memiliki kekurangan, yakni memiliki kandungan merkuri yang tinggi. Merkuri adalah logam berat reaktif yang sebagian besar berasal dari limbah dan pembakaran batu bara. Limbah merkuri dari proses ini berakhir di danau dan lautan dari air hujan. Organisme akuatik kecil menyerapnya, dan kemudian predator yang lebih besar menyerapnya dengan memakannya. Dengan cara ini, merkuri naik ke rantai makanan dari mangsa ke predator. Predator yang lebih besar dan hidup lebih lama, seperti ikan todak, cenderung mengandung jumlah yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi terlalu banyak ikan ini. Bagi ibu hamil dan menyusui juga wajib menghindari mengkonsumsi ikan todak, sebab kandungan merkuri itu sangat berbahaya bagi perkembangan sistem saraf pusat bayi. Penelitian menunjukkan bahwa merkuri dapat melewati plasenta atau diteruskan ke bayi melalui ASI.